warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ali Karina Putri. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 12392200076 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat materi tentang filsafat ekonomi syariah dari awal hingga akhir pembelajaran di semester ini. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu apa itu ekonomi. Ekonomi dalam bahasa Yunani disebut dengan oikonomia, dibagi menjadi dua yaitu ada oikos, rumah tangga, dan nomos yaitu aturan. Setelah itu ada ilmu. Ilmu disebut dengan dalam bahasa Arab disebut dengan ilmun, cakupannya sangat luas. Ilmu dan pengetahuan dua hal yang berbeda. Pengetahuan adalah segala informasi yang kita ketahui atau kumpulan pengetahuan yang dikumpulkan secara sistematis. Nah, untuk segala macam ilmu pengetahuan disebut juga dengan filsafat. Filsafat atau falsafah sinonim dari al-hakim yaitu kebijaksanaan. Dalam bahasa Yunani disebut philos yaitu cinta dan nomos yaitu kebijaksanaan. Kedua ini berbicara tentang entitas. Entitas disebut dengan keberadaan. Ada juga tentang ontologi, ilmu tentang sesuatu yang ada berupa fisik dan material. Dan ada juga epistemologi yaitu ilmu tentang cara mengetahui. Dan setelah itu, filsafat juga disebut dengan sumber daya di semua ilmu. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan apa itu fisiokratisme. Fisiokratisme adalah sebuah aliran pemikiran ekonomi yang berkembang di Prancis pada abad ke-18 yang dipelopori oleh Francois Quesnay dan sekelompok ekonom lainnya yang dikenal sebagai fisiokrat. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang fisiokratisme. Yang pertama, ada latar belakang dan konteks sejarah. Dalam periode sejarah, fisiokratisme muncul pada pertengahan abad ke-18, khususnya antara tahun 1756 dan 1776. Lingkungan sosial dan ekonomi saat itu, Prancis mengalami berbagai masalah ekonomi dan sosial, termasuk ketidakadilan dalam sistem perpajakan dan ketidakefisienan ekonomi agraris. Yang kedua, ada konsep utama fisiokratisme, laissez-faire. Salah satu prinsip dasar fisiokrat adalah laissez-faire, yang berarti pemerintah harus membiarkan ekonomi berjalan dengan sendirinya tanpa campur tangan. Sektor pertanian sebagai sumber kekayaan. Fisiokrat meyakini bahwa pertanian adalah salah satu-satunya sumber kekayaan nyata, dan mereka menganggap sektor ini sebagai yang paling produktif. Tableau économique. Francois Quesnay menciptakan model ekonomi yang disebut tableau économique, yang menggambarkan aliran pendapatan dalam ekonomi dan menunjukkan bagaimana surplus ekonomi diciptakan dan didistribusikan dalam sektor pertanian. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan siapa itu Adam Smith. Adam Smith lahir pada 5 Juni tahun 1723 di Kirkcaldy, Skotlandia. Beliau seorang filsuf ekonomi, dikenal sebagai bapak ekonomi politik. Karyanya yang disebut dengan The Wealth of Nations yaitu mempengaruhi pemikiran ekonomi modern. Konsep dasar teori Adam Smith yaitu ada spesialisasi tenaga kerja, prinsip tangan tak terlihat, dan teori nilai tenaga kerja. Ada juga teori simpati pemikiran Adam Smith. Yang pertama ada empati manusia dan teori masyarakat adil. Nah, sekarang saya akan menjelaskan siapa itu John Stuart Mill. John Stuart Mill adalah seorang filsuf dan ekonom Inggris yang terkenal dengan kontribusinya terhadap teori utilitarianisme. Berikut adalah penjelasan singkat tentang pandangan utilitarianisme menurut John Stuart Mill. Yang pertama ada prinsip kebahagiaan terbesar yaitu prinsip dasar. Utilitarianisme menurut Mill adalah teori etika yang menyatakan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang yang terbesar. Kebahagiaan di sini diartikan sebagai kenikmatan dan ketiadaan rasa sakit. Yang kedua ada kesenangan kualitatif. Jenis kesenangan. Mill membedakan antara kesenangan yang lebih tinggi atau higher pleasures dan kesenangan yang lebih rendah atau lower pleasures. Kesenangan yang lebih tinggi melibatkan aktivitas intelektual dan moral seperti membaca, seni, dan pendidikan, sementara kesenangan yang lebih rendah bersifat fisik dan sensual. Setelah itu ada preferensi. Mill berargumen bahwa kesenangan yang lebih tinggi lebih bernilai daripada kesenangan yang lebih rendah.
Dan orang yang telah mengalami kedua jenis kesenangan cenderung lebih memilih kesenangan yang lebih tinggi. Setelah itu ada penjelasan utilitarianisme tindakan dengan utilitarianisme aturan. Utilitarianisme tindakan menilai setiap tindakan secara individual berdasarkan beberapa banyak kebahagiaan atau penderitaan yang dihasilkannya. Dan utilitarianisme aturan yaitu menilai tindakan berdasarkan aturan yang jika diikuti secara umum akan menghasilkan kebahagiaan terbesar. Mill lebih mendukung pendekatan ini karena aturan yang baik cenderung memaksimalkan kebahagiaan dalam jangka panjang. Nah, sekarang saya akan menjelaskan siapa itu Karl Marx. Karl Marx adalah seorang filsuf dan ekonom Jerman yang dikenal karena kritiknya terhadap kapitalisme dan gagasannya tentang komunisme. Berikut adalah penjelasan singkat tentang pendapat-pendapat utamanya. Yang pertama, ada materialisme historis, sejarah sebagai pertarungan kelas. Marx berpendapat bahwa sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas, yaitu konflik antara kelas yang berkuasa, disebut bourgeoisie, dan kelas yang tertindas, disebut proletariat. Determinisme ekonomi, menurutnya struktur ekonomi masyarakat menentukan struktur sosial, politik, dan ideologi. Yang kedua ada tentang teori nilai kerja, nilai barang yang Karl Marx mengadopsi teori nilai kerja yang menyatakan bahwa nilai barang ditentukan oleh jumlah kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Ada surplus value, yaitu nilai lebih. Kapitalis mengeksploitasi pekerja dengan mengambil nilai lebih yang dihasilkan oleh tenaga kerja, yaitu selisih antara nilai barang yang dihasilkan dan upah yang dibayarkan. Nilai suatu komoditas ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Nilai sebuah produk juga berasal dari usaha para pekerja yang terlibat dalam produksi tersebut. Inti dari pemikiran Karl Marx adalah nilai lebih yang terjadi ketika pekerja menghasilkan lebih banyak nilai daripada upah. Kapitalisme menghasilkan ketidaksetaraan karena nilai lebih yang diambil oleh pemilik modal, dan penciptaan nilai ekonomi terjadi melalui kerja keras pekerja. Teori Karl Marx mencakup pemberikan tentang bagaimana masyarakat dibagi menjadi kelas sosial berdasarkan hubungan ekonomi dan kekuasaan, yang bagaimana menjadi dasar dari perubahan sosial dan politik. Setelah itu ada ruang lingkup filsafat. Ruang lingkup filsafat mencakup berbagai bidang yang menyelidiki pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan, pengetahuan, moralitas, eksistensi, dan realitas. Berikut adalah penjelasan singkat tentang berbagai cabang dan bidang utama dalam filsafat. Yang pertama ada metafisika. Definisinya yaitu metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat, realitas, dan eksistensi. Topik utamanya yaitu ada ontologi, studi tentang keberadaan dan kategori-kategori entitas yang ada kosmologi, studi tentang asal-usul dan struktur alam semesta, dan teologi, studi tentang konsep ketuhanan dan eksistensi Tuhan. Yang kedua ada epistemologi. Definisinya, epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat, pengetahuan, keyakinan, dan justifikasi. Topik utamanya yaitu sumber pengetahuan. Ada indera, akal, intuisi, dan pengalaman. Batasan pengetahuan yaitu skeptisisme dan relativisme. Kebenarannya ada teori korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Nah, untuk penjelasan terakhir, saya akan menjelaskan isi dari kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang berkaitan dengan filsafat ekonomi syariah, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.
Nah, isi dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 itu menjelaskan bahwa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi ini untuk mengelola bumi. Baik ekonomi konvensional maupun Islam, hakikatnya adalah kesejahteraan. Filosofi ekonomi adalah kebahagiaan. Seseorang tidak akan merasakan bahagia jika dia tidak merasakan kesengsaraan. Bila bencana alam terjadi ketika manusia tidak mengelola bumi dengan baik. Istimewanya, ekonomi Islam adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Apakah kita sebagai khalifah di bumi, sudahkah mengelola bumi dengan baik? Niatkan apapun yang kita lakukan sebagai bentuk ibadah. Hablum minallah. Beramallah atau akhiratmu seolah-olah kamu mati esok hari. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan dari penjelasan tentang filsafat ekonomi syariah yang saya sampaikan. Semoga dari apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi saya dan kalian semua yang menyaksikan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.